Terima kasih. Anda sudah bergabung di channel Sukabumi YouTuber. Semoga Anda sehat selalu, berlimpah rejeki dan panjang umur. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Dukung konten kami biar lebih baik lagi. Lisung Pajajaran simbol kepemimpinan Islam Prabu Siliwangi. Kepemimpinan Prabu Siliwangi setelah masuk Islam karena pernikahan dengan Nyi Subang Larang menyebabkan banyak terjadi perubahan simbol dan makna dari pengaruh Hindu diganti ke dalam ajaran Islam. Kepemimpinan Islam Prabu Siliwangi dimulai ketika Prabu Siliwangi masuk Islam yang diislamkan oleh Syekh Kuro. Hal ini dibuktikan oleh adanya tulisan kuno di kulit dalam tulisan dan bahasa Pajajaran yang ada di Museum Prabu Siliwangi. Isi dari tulisan tersebut, pengertian dalam bahasa Indonesia, adalah, saya Prabu Siliwangi yang meyakinkan ke semua anggota jamaah mengenai keadaan saya, yang insya Allah membantu dalam memperjuangkan agama Islam menggunakan metode atau cara ritual yang saya tempatkan ke dalam kolbu, hati kalian semua diikatkan, dikaitkan, dikuatkan ke dalam ruh kalian ilmu-ilmu marifat, agar ada keteguhan dalam keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperjuangkan agama Islam. Mari kita belajar keyakinan bersama saya, karena jika kita tidak yakin kita semua bisa musyrik. Sekian yang dapat saya buktikan dalam ucapan saya mohon dapat dimaafkan dari kata-kata dalam surat ini kalau ada kesalahan. Saya Prabu Siliwangi Pangeran Pamanah Rasa. Tulisan kuno zaman Pajajaran di atas menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi memperjuangkan agama Islam. Hal ini karena Prabu Siliwangi telah diislamkan oleh Syekh Kuro, karena pernikahannya dengan Nyi Subang Larang. Hal ini terdapat dalam tulisan kuno di Museum Prabu Siliwangi, yaitu, sasakala Islam Siliwangi nu dinobatkan ku Syekh Kuro indiwastu ku kaula nyangken agama Islam, nyangken putri Subang Larang in nyangken tilu syarat nu ku Syekh Kuro dinobatkan ka Pangeran Pamanah Rasa. Siliwangi Pamanah Rasa nyangken agama Islam kapakuan Pajajaran nu nyangken diwastu Pajajaran anu ngabalai agama Islam. Dianggo ku Pajajaran anu di Balai Putri Rara Santang. Kaula Syekh Kuro anu nobatken Siliwangi agama Islam. Siliwangi Pamanah Rasa anu nyangken agama Islam. Cerita Siliwangi anu asup agama Islam, nu diasupken disaksikan ku Syekh Kuro, anu nyepeng agama Islam, anu nyandak agama Islam Putri Subang Larang, anu ditetupken ku si Syekh Kuro tilu syarat, ku ditetupkan ka Pangeran Pamanah Rasa. Tulisan kuno di atas yang membuktikan Prabu Siliwangi masuk agama Islam dan memperjuangkan agama Islam, menyebabkan terjadi perubahan kebijakan dalam memimpin rakyatnya, sehingga Prabu Siliwangi memberikan dukungan terhadap dakwah Islam ketika berada di Cirebon, bersama dengan istrinya Nyi Subang Larang dan Syekh Kuro sebagai guru dan ulama besar pada waktu itu dan juga didukung oleh mertuanya sebagai bandar penguasa di Cirebon yaitu Ki Gendeng Tapa, Ki Dampu Awang dan Ki Gendeng Kasih, sehingga Prabu Siliwangi memberikan suatu kebijakan mendukung perjuangan Islam. Kemudian diajarkan kepada masyarakat Pajajaran salah satunya melalui simbol lisung Pajajaran yang sebelumnya sudah ada tetapi diberi makna baru, yang kemudian dalam kitab Suwasit dalam bahasa Pajajaran disebutkan, yaitu, Wung Sang Hyang Agung nobatken Batara Sungki Kapanjanang Nukulanang Siliwangi, yang artinya, anu Maha Agung ngutus racana anu gagah karahayat anu namina Siliwangi. Dalam bahasa Indonesia, yang Maha Kuasa menjadikan raja yang gagah untuk rakyat Sunda yang bernama Siliwangi. Yang Maha Kuasa disimbolkan oleh lawang Sang Hyang Agung mengangkat Prabu Siliwangi sebagai halu itek alif, simbol menjadi raja Pajajaran yang memiliki kekuatan lawang Batara Sungki untuk memimpin rakyatnya yang memiliki kekuatan lawang Panjanang. Sehingga lisung itu menggambarkan kepemimpinan Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai raja yang gagah yang dapat memimpin rakyatnya damai, adil dan sejahtera,
beriman dan bertakwa. Keadaan tersebut kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Prabu Siliwangi yang terdapat dalam kitab Suwasit Museum Prabu Siliwangi dalam bahasa Pajajaran dengan bentuk tulisan Arab Sunda Pajajaran sebagai warisan dari keluarga penulis, yang telah diterjemahkan yaitu Nudiwastu Sang Hyang Agung, Nungabalai Kabatara Sungki Rahayat Sing Tanika Kapakuan Pajajaran Hanjang Kalawan Ka Gusti Allah. Artinya, anu dewa anu maha agung anu ngabantosan ka pamimpin anu gagah rahayat anu nurut kapakuan pajajaran eta bantosan ti Gusti Allah. Artinya dalam bahasa Indonesia, dewa agung yang membantu kepada pemimpin yang gagah, rakyat harus patuh kepada kerajaan Pakuan Pajajaran karena semuanya berkat izin dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan dari Prabu Siliwangi di atas sebagai bukti sudah terjadi perubahan ajaran Hindu Sunda ke dalam ajaran Islam dalam kepemimpinan Prabu Siliwangi. Semua aktivitas kepemerintahan dalam kerajaan Pajajaran sudah dinyatakan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengganti makna Sang Hyang Agung menjadi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dakwah secara halus yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi secara perlahan-lahan pada waktu itu. Kemudian dakwah itu diajarkan secara perlahan-lahan melalui simbol-simbol yang ada di masyarakat Pajajaran, yaitu melalui simbol Lisung Pajajaran, yang kemudian dibuat oleh Prabu Siliwangi sebagai simbol kepemimpinan Prabu Siliwangi yang berdasarkan ajaran Tauhid, yaitu ajaran Islam. Hal ini disampaikan dalam kitab Suwasit Museum Prabu Siliwangi yaitu Sasakala Lisung Pajajaran Rahayat Singguguyup Kabatara Sungki Sing Tanika Ka Arang Marifat Sang Hyang Agung Gusti Allah Nudiwastu Ngabalai Ka Rahayat Pakuan. Artinya, cerita Lisung Pajajaran Rahayat Sing nurut ka pamimpin anu gagah anu ngabantosan kana kayakinan ka Gusti Allah anu dibantos ku pamimpin Pakuan. Artinya dalam bahasa Indonesia sejarah Lisung Pajajaran adalah simbol rakyat harus patuh terhadap pemimpin yang gagah yaitu Prabu Siliwangi dalam keyakinannya kepada Gusti Allah yang dibantu oleh pimpinan Pakuan Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Berdasarkan bukti dari beberapa tulisan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lisung Pajajaran sebagai simbol kepemimpinan Islam dari Prabu Siliwangi, agar rakyatnya setiap hari selalu belajar dan diajarkan oleh simbol Lisung untuk bersyukur dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap menjaga kekuatan yang paling utama adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang terus untuk meningkatkan kemampuan dari para pemimpin dan kemandirian rakyat yang disimbolkan oleh 3 lubang dalam Lisung Pajajaran yaitu Lawang Sang Hyang Agung, Lawing Batara Sungki dan Lawang Panjanang. Ketiga-tiganya harus dijaga dan dibawa oleh perahu Lisung yang diarahkan oleh halu atau lulumpang berpedoman kepada Al-Quran. Maka rakyat akan hidup sejahtera, adil dan damai. Selamat hidup di dunia dan akhirat. Gambar 3 Lisung Pajajaran Kitupang Sumber Museum Prabu Siliwangi Kota Sukabumi. 4. Sejarah Seni Budaya Ngagotong Lisung Pajajaran. Seni ngagotong lisung awalnya dipertunjukkan oleh masyarakat Pajajaran abad CXV, yang tercantum dalam kitab Suwasit dari Museum Prabu Siliwangi, Kota Sukabumi yang berada di Pesantren Al-Fat. Lisung yang digunakan pertama kali lisung pusaka yang dimiliki oleh Nyi Centrik dan Kitupang Kasepuhan Pajajaran. Sekarang lisung pusaka Pajajaran ada di Museum Prabu Siliwangi. Sejarah mengarak atau menggotong lisung Pajajaran dijelaskan dalam kitab Suwasit Museum Prabu Siliwangi, yaitu kapungkur zaman Pajajaran aya anu namina Kitupang Sareng Nyi Centrik. Dina hiji waktu aya peperangan Karajaan Sareng anu hiayana ti Karajaan Pajajaran. Dina peperangan eta aya hiji sepuh atos sepuh pisan namina Nyi Centrik Sareng eta sepuh teh anu ngiring perang anjeuna anu nunggang lisung kangge kendaraana sareng peperangana eta teh dimenangkeun ku prajurit Pajajaran tidinya diayakeun syukuran menangna peperangan eta.
Atos kitu si lisungna digotong di bawah ngelilingan istana sareng syukuran ngahijina rakyat sareng prajurit karajaan anu menang ngalawan anu hianat ka karajaan Pajajaran jeung lamun euta lisung ngamuk eta cirina antara prajurit jeung rahayatnya tuh. Jeung cicingna lisung bisa dibawa dituntun ieu hartina rahayat jeung prajurit kudu dihijikeun ku raja anu gagah adil jeung bijaksan. Lamun hiji nagara hayang tenang silih wawangi kedah dipimpin ku jelema gagah adil bijaksana. Jeung lisungna kudu dibogaan ku jelema anu dipikokolot ku rahayat. Artinya, dahulu zaman Pajajaran ada yang namanya kitu pangsama Nyai Centrik. Pada suatu waktu ada peperangan. Kerajaan diserang oleh pemberontak yang berkhianat. Dalam peperangan itu ada orang tua yang disegani namanya Nyai Centrik dan orang tua itu ikut berperang mengendari lisung dan peperangan dimenangkan oleh prajurit Pajajaran. Maka kemudian diadakan syukuran atas kemenangan peperangan. Setelah kejadian itu kemudian lisung digotong dibawa keliling istana Pajajaran syukuran kemenangan bersatunya rahayat dengan prajurit kerajaan yang menang melawan pemberontakan. Selanjutnya dalam acara menggotong lisung kalau lisungnya ngamuk itu ciri antara prajurit dan rakyat bersatu. Kalau lisung diam bisa dibawa dituntun itu artinya rakyat dan prajurit harus disatukan oleh raja yang gagah adil dan bijaksana. Apabila suatu negara ingin tenang silih wawangi harus dipimpin oleh orang yang gagah adil dan bijaksana. Dan lisung harus dimiliki oleh orang yang dituakan, ditokohkan dan disegani oleh rakyat. Berdasarkan kitab Suwasit di atas maka sejarah lisung digotong dan diarak keliling kampung pada zaman Pajajaran dalam kitab Suwasit. Karena pada zaman Pajajaran ada pemberontak yang mengacaukan di wilayah kerajaan Pajajaran. Pada waktu itu ada sesepuh Pajajaran yang bernama Nyai Centrik dan Kitupang yang menggunakan lisung untuk dikendarai terbang memberantas pemberontak sehingga pemberontakan di Pajajaran dapat dimusnahkan oleh kesaktian Nyai Centrik dan Kitupang yang menggunakan lisung terbang mengamuk memberantas kejahatan. Setelah kejadian tersebut maka di Pajajaran diadakan upacara mengarak lisung ngamuk memperingati kemenangan memberantas pemberontakan. Upacara panen raya. Hiburan di kerajaan Pajajaran, yang kemudian upacara ngagotong lisung disatukan dengan olah kanuragan main boles. Bola lengan sena dari permainan silat Nyonyo Sena Maung Bodas Pajajaran, yang selanjutnya saat ini di kota Sukabumi dilahirkan kembali oleh Bapak M. Fajar Laksana bersama dengan IPSI Kota Sukabumi menjadi ikon seni budaya yang lahir dari kota Sukabumi yang telah ditampikan dalam acara peresmian kantor, syukuran pengangkatan pimpinan, syukuran sunatan, perkawinan, acara wisuda, seni heleran, festival budaya, peringati hari-hari besar dan telah memberikan prestasi untuk kota Sukabumi. Sebagai juara satu olahraga tradisi budaya seprovinsi Jabar tahun 2012, dan 10 penampilan terbaik di tingkat nasional tahun 2012 di Morotai Ternate Maluku oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan di kota Sukabumi 2 tahun berturut-turut menjadi juara seni heleran tahun 2012 dan 2013 yang diselenggarakan oleh Disporabudpar Kota Sukabumi. Dan sekarang dikembangkan olahraga tradisi main boles dengan olahraga tradisi adu lisung Pajajaran.